Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sekarang saya bersama Bapak Dr. Dian Patria SEMA. Apa kabar Pak Dian? Alhamdulillah baik, Pak Rio. Pak Dian ini adalah seorang pengajar juga, kemudian pengusaha juga. Dan yang paling penting nih yang akan kita bahas nih, kita akan tanya bahwa Pak Dian ini adalah tim rekrutmen, Pak ya? Ya. Nah, yang kita akan angkat ini adalah tim rekrutmen. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan pengen cari karyawan, nah beliau inilah yang timnya nih. Ya Pak ya? Ya. Oke Pak, nanti kita tanya-tanya ke Pak Dian nanti pengalaman-pengalaman beliau ya, terutama ya, kawan-kawan mahasiswa ya, ketika setelah kuliah bingung nih masuk kerja atau usaha. Nah, boleh kita sharing-sharing dengan Pak Dian nih, Pak Dian. Insya Allah. Oke, silakan Pak Dian. Ya, terima kasih nih Pak Rio sudah diberi kesempatan sebuah kehormatan untuk saya. Ya, jadi mungkin Pak Rio minta saya untuk bicara karena mungkin sekedar punya pengalaman lah untuk rekrutmen. Jadi beberapa lembaga yang sudah pernah saya bantu seperti Bank Kalbar ya, Bank Kalbar, Pak ya, Pelabuhan Indonesia, Oke, dan beberapa yang minta tolong saya untuk carikan juga adalah misalnya Bank Indonesia ya, Bank Syariah Mandiri juga pernah juga minta tolong saya, dan apalagi beberapa orang yang memang minta tolong kita carikan ya, kita carikan. Cuman memang ada ini Pak Rio, dari bahasa-bahasa yang mereka sampaikan kepada saya adalah mereka tuh minta mencarikan orang yang baik, Pak. Oh, yang baik. Bukan yang pintar. Bukan yang pintar. Ya. Jadi ini Direktur Utama Bank Kalbar yang minta waktu itu Pak Sudirman ya, Pak Sudirman Yasin. Pak Dian bisa nggak mencarikan kami anak-anak yang baik katanya. Anak-anak yang baik. Kami nggak perlu yang pintar. Oke. Saya tanya kenapa Pak kok seperti itu? Ternyata Pak lebih mudah mendidik anak baik menjadi pintar. Baik. Daripada mendidik anak pintar menjadi baik. Gimana maksudnya itu Pak? Ya, kadang-kadang ya misalnya dia anak ini baik. Oke. Perlu proses untuk menjadi pintar. Itu lebih mudah mencapai pintarnya daripada orang pintar. Proses menjadi baik ini agak lebih sulit gitu. Nah, apalagi karena dia merasa pintar tadi gitu kan. Dia kepedean, apalagi karena dia merasa pintar, dia kadang-kadang mencari celah untuk hal yang mungkin tidak baik juga ya. Tapi ini kita tidak bisa mengeneralisir ya Pak ya. Ada sedikit, tapi ada gitu. Walaupun yang baik juga bisa tergoda juga gitu loh Pak Rio kan. Nah, ini intinya Pak Rio. Nah, Pak, jadi kalau kawan-kawan mahasiswa ini baik itu gimana? Jadi berarti otomatis kawan-kawan mungkin pikir kalau gitu nggak perlu lah nilai di atas 3 misalnya kan. Yang bawah standar itu 2,75 misalnya. Yang penting aku kan baik, ngerasa baik gitu jadi Pak. Nah, yang ngerasa baik ini susah nih juga Pak Rio. Emang baik itu emang muncul dari hati ya, dari hati. Jadi orang yang tulus, yang ikhlas, yang baik itu memang nampak, memang nampak dari hatinya. Jadi saya pernah begini Pak Rio. Saya ngajar di kelas, kemudian ternyata tidak ada tempat duduk untuk dosen situ. Nggak tahu ngapa, mungkin pindah kemana. Terus cari-nyari, ada mahasiswa tuh otomatis berdiri, carikan kursi. Dari sekian puluh mahasiswa tuh hanya dia yang berdiri. Jadi, kelas? Enggak. Bukan. jadi itu, wah, itu jadi penilaian tersendiri buat saya gitu loh. Jadi dia memang hatinya memang terpanggil gitu loh. Dari yang lain tenang, bukan urusan saya mungkin begitu gitu kan. Nah, itu ciri baik. Tapi walaupun seperti itu, sekedar baik saja kan tidak cukup. Harus dibekali dengan yang namanya pengetahuan dan keterampilan Pak Rio. Nah, di perguruan tinggi itulah diisi dengan pengetahuan. Di luar itu isilah juga dengan keterampilan. Dan keterampilan yang harus dikuasai itu jelas dua. Bahasa Inggris dengan komputer. Bahasa Inggris dengan komputer. Mau tidak mau. Kita tidak usah berkelit-kelit lah. Kan gini, kan gitu, kan gini. Itu. Nah, itu nampak. Udahlah, itu pasti tidak lulus itu orang itu. Oh gitu. Nah, kenapa bisa bahasa Inggris? Oh, kan gini Pak, kan gitu Pak. Oh ya udah, itu pasti tidak lulus. Coret langsung. Pasti wawancara tuh pasti jatuh. Udah. Oh jatuh Pak ya? Nah, langsung jatuh itu. Oke. Ya. Pak, sebelum jauh nih Pak. Kan kawan-kawan kan pengen kenal nih ya. Bapak tuh langsung ngomong terocos ya. Nah, jadi beliau ini adalah dulunya dosen
dosen saya mengajar ya, jadi saya udah anggap orang tua sendiri ya, itu pun kalau dianggap ya. Kemudian juga penasehat lah seperti itu Pak ya. Ngajar di mana Pak? Ya, saat ini memang saya ini bukan sekedar pengajar juga Pak Aryo ya. Saya juga kan kadang-kadang diminta menjadi konsultan. Kadang diminta menjadi trainer gitu kan. Jadi yang ini kadang-kadang saya ngajar saya kan minta pengajar pensiun dini ya Pak Aryo. Ini gara-gara mata saya kan kena glaukoma nih Pak ya. Jadi memang yang sebelah kanan ini sudah tidak berfungsi, yang kiri ini sudah kayak teropong. Jadi kasihan mahasiswa kalau materinya itu saja. Walaupun memang masih diminta juga, tapi kan sekarang saya bisa memilih mata kuliah yang saya mampu secara fisik. Ya, kewirausahaan, misalnya pengembangan diri, mata rekrutmen, karena semua bisa berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Nah, di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, kadang-kadang saya bisa diminta. Bapak dosen Fakultas Ekonomi Tanjung Pura. Ya, iya. Berapa lama Pak? Wah, belum lama Pak, baru 27 tahun saja. 27 tahun belum ya? lama Pak. Umur saya tuh Pak ya? Nah, 27 tahun. belum lama. Kemudian di IAIN Pontianak. IAIN ya, jadi di Bapak Dian ini ngajar di ekonomi ya. Kemudian 27 tahun tadi Pak Adi Universitas Tanjung Pura, kemudian di IAIN, kemudian di Muhammadiyah juga kadang diminta. Dan kok jadi trainer sih rata-rata perguruan tinggi di Pontianak sudah. Oke, siap. Ada juga di Jakarta Pak, Universitas Esa Unggul itu. Oke, tidak diragukan karena dulu pun saya ikut Pak ya. Ikut jadi dokumentasinya Pak ya. Jadi Bapak ini udah halang lintang lah, asam garam ini udah. Masya Allah ya, jadi tinggal kita bagi-bagi ilmu nih, minta ilmunya. Jadi informasi juga, ini Pak Aryo ini dulu mahasiswa saya, kemudian jadi staf saya, kemudian sekarang jadi kolega, sama-sama dosen. Nah, yang keempat sekarang beliau jadi konsultan saya. Kok nanya-nanya soal IT, soal media sosial, nah beliau ini konsultan saya nih, bersama Pak Iman nih. Kemudian Bapak juga pengusaha Pak? Ya, ada usahanya. Ya, konsultan juga, Masya Allah. Usaha juga. Ini kalau boleh tarik ke belakang nih Pak, kok bisa Pak? Gitu Pak ya. Sebelum yang ke materi tadi itu Pak, kok Bapak bisa pengajar juga, kemudian pengusaha juga, kan udah cukup lah jadi pengajar ya. Kemudian pengusaha juga. Sekarang Bapak punya kos di Dempo di sini. Di Dempo. Jadi Bapak ini yang memiliki Dempo ya. Dempo di Jalan Dempo Syariah. Dempo Syariah. Masya Allah ya, kos-kos yang banyak tuh ya. Yang satu minimal berapa Pak? Itu rahasia. Rahasia. Nanti langsung dijawab ya. Jadi per hari bisa ya. Kemudian per minggu jadi nanti oke langsung saja. Ya, langsung saja ke Demponya. Jadi tadi tuh kok Bapak bisa nih pengajar juga, apakah tidak cukup jadi pengajar, kemudian pengusaha juga, kemudian jadi konsultan juga, apa motivasi Bapak? Kadang-kadang gini Pak Rio ya, sesuatu itu bisa terjadi dengan kita maksudkan itu, kita inginkan, ada sesuatu juga terjadi dengan sendirinya Pak Rio. Ya, jadi contohnya gini, ketika kita menjadi konsultan, ya, karena selain ngajar, kita kan juga sering menulis Pak di koran, di mana sering ingin wawancara. Jadi kan teman-teman jadi banyak. Karena orang minta tolong, Pak Dian bisa ini, bisa itu, ya kita niatnya nolong aja. Misalnya secara materi nanti dia kasih, alhamdulillah. Enggak pun tidak apa-apa juga gitu loh. Yang penting kita apa yang namanya rezeki itu kan ada beberapa macam, ada 4. Satu, kita dapat pengetahuan baru, kita dapat keterampilan baru, kita dapat teman baru, ya kita dapat rezeki juga secara materi mungkin juga, tapi itu terakhir gitu. Itu terakhir. Nanti itu akan ya kita bantu saja kawan-kawan. Nah, itu kemudian berkembang dari pemikiran, dari diskusi. Makanya silaturahim itu sumber rezeki, Pak. Oh, silaturahim ya. Kayak kos-kosan ini awalnya sebagian dari usaha kita ini kebetulan gitu loh. Kebetulan kos-kosan. Masya Allah. Awalnya orang nitip karena lebihan kamar. Oh, ini kerennya perspektif kita bikin. Ada kita bikin tambah lagi kita tambah. Jadi ini kayak gini, tapi ya prosesnya cukup lama, Pak. Mungkin orang melihat oh udah besar. Itu prosesnya 20 tahun, Pak. Ya, nah itu yang ada impian enggak, Pak? Kalau dulu tuh nanti buat kos besar, pengen jadi pengusaha gitu. Ada impian enggak, Pak? Awalnya saya itu tidak pede, Pak. Tidak pede dengan kondisi mata saya ini, apakah saya mampu? Apakah saya mampu? Saya keterima dosen saja sudah alhamdulillah sekali gitu loh Pak Rio ya. Tahu-tahu saya keterima beasiswa juga ke Amerika. Ya kan? Itu saya ikut-ikut saja, Pak. Ikut-ikut saja. Ikut-ikut saya. Ada peluang ikut, peluang ikut gitu. Bapak matanya maaf Pak,
ini matanya dari kapan nih Pak? Saya sakit mata ini dari kelas 2 SD. 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD saya sakit mata, ya. Kemudian di kelas, jadi saya sakit mata sudah sampai 45 tahun lah, Pak. 45 tahun. Jadi dengan kondisi ini saya terus jujur saya tidak, secara fisik saya kalah segala-galanya, Oke, Pak. bentar nih Pak ya Pak. Jadi secara tidak langsung pelajaran buat kita yang punya mata normal lah Pak Iya, ya. iya. Jadi suatu yang mungkin kurang lah dalam tanda kutip itu bukan halangan buat seorang patria. Ya, Pak, ya? Insya Allah itu bukan halangan. Jadi dan ini motivasi gitu, Bapak aja bisa seperti ini, masa saya nggak bisa? Itu salah satu motivasi saya itu Pak. Bapak bisa ke Amerika ya, walaupun saya belum ya. Insya Allah, amin. Amin, doakan lah. Nah, jadi dosen habis itu Bapak nih kalau berjalan nih Digandeng. Bapak aja berjalan digandeng. Nah, ditunjukkan tangga turun 2, tangga naik, ada parit. Itu anak-anak saya, staff saya itu Pak Rio. Ya. Nah, oke Pak, lanjut nih Pak. Kembali ke ini Pak, ke tema nih Pak ya. Jadi mahasiswa kita nih kan kadang kalau misalnya ditanya nih kan mau setelah kuliah apa sih, mau kemana sih? Kadang mereka tuh bingung kan, Pak? Nggak tahu. Dan kadang biasa kita temukan tuh Pak di dunia kerja itu misalnya dia mau ngamar di bank, tapi jurusannya beda gitu Pak. Misalnya anak MIPA ke bank misalnya Pak, tidak sesuai dengan dengan bidangnya Pak. Itu ada gimana sih Pak? Apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan gitu ya Pak ya? Kenapa ada fenomena seperti ini gitu Pak? Jadi terus terang Pak Rio, untuk perbankan kan lebar. Yang mengajukan permohonan kredit itu kan dari macam-macam bidang, dari pabrik segala macam. Dan untuk penilaian mungkin perlu orang MIPA di situ Pak. Jadi tidak ada masalah dari sisi perbankannya sendiri. Nah, dari sisi mahasiswanya sekarang. Nah, misalnya gini, yang ngelamar di bank itu ada 100 orang. Kenapa ada yang diterima? Kenapa ada yang digugurkan? Oke, hanya terima 5. Terus kenapa yang 5 ini? Kenapa yang 5 itu gagal? Itu kan, itu intinya kan seperti itu. Iya, benar. Ya kan? Nah, ada sebuah pernyataan dari seorang teman pimpinan perusahaan, mahasiswanya sama Pak Dian ini pintar-pintar, IP-nya tinggi-tinggi, tapi tidak siap kerja. Kenapa tuh Pak? Ya, karena gini Pak, begitu ditanya tentang sesuatu yang sudah, jadi mereka ini teoritis Pak, teoritis. Nah ini susahnya. Nah, contoh, ini pertumbuhan ekonomi terus ada, misalnya pembukaan Bank Indonesia, ditanya, gimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi? Dikasih soal, itu nggak bisa ngitungnya. Gitu loh. Mungkin dia bukan materi tidak dipakai, tapi sudah tidak dilatih lagi dengan dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya ketika dia melamar ke sebuah tempat, dia kan harus bisa kira-kira. Jangan-jangan main random, melamar secara acak ya sudah. Nah, lulus syukur, enggak sudah gitu loh kan. Jadi artinya, ini bisa contoh, misalnya dia ke Bank Indonesia. Bank Indonesia ini urusannya apa sih? Jadi dia melebarkan, menarik dari situ pengetahuan yang harus saya bangun nih ini. Harus seperti itu gitu loh. Tidak ada persiapan jadi Pak? Tidak ada persiapan. Jadi bukan berarti tidak dipelajari. Mungkin dia dapat soal itu dulu makro. Mungkin. Tapi karena sudah lama, saya pernah tanya untuk semester yang lalu, coba tanya ini nih, maka 60% tuh, 70% tuh tidak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya diajarkan. Kenapa lupa? Jadi umumnya mahasiswa kita nih pengejar nilai Pak, bukan pengejar pengetahuan. Jadi salahnya siapa Pak? Ada yang salah nggak Pak? Ya salahnya mahasiswa lah. Salah mahasiswa. Jadi udah dikasih tahu ya, cuman tidak diulang ya, mungkin materi semester pertama gitu Pak ya. Jadi udah 3 tahun, udah mungkin karena tidak mempersiapkan juga kali Pak ya. Tadi kata Bapak tadi yang menarik, kalau misalnya kerja di BI misalnya, ya paling ya mungkin enggak belajar ya, kali Pak. Urusannya kan moneter. Iya. Dia kan tahu belajarlah soal moneter gitu loh. Uang beredar, pertumbuhan ekonomi, segala macam pengaruh inflasi. Belajarlah soal ini sekedar contoh Pak ya. Kita contoh Bank Indonesia karena kan lembaga yang sangat berwibawa gitu Pak ya. Nah, ini yang kita sayangkan Pak. Ternyata
Artinya gini juga, mereka sekedar pengetahuan itu dan mereka tidak melebarkan pengetahuan yang didapat di kampus, dilebarkan, misalnya dia baca koran, dia baca analisis, karena kan barang itu kan udah nggak bayar, sekarang ada semua di sini. Ada Republika, ada CNN, ada Detikcom, sekarang kan ada semua di sini gitu loh. Dia tinggal lebar apa sih? Oh, ini rupiah jatuh karena resesi. Terus ini harga saham gue selanjutnya apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Itu kan hal-hal yang real mereka sudah pelajari, Pak. Itu pasti sudah pelajari. Hanya tidak disentuhkan dengan realita. Begitu bertemu mereka bingung gitu loh, Pak. Nah, itu yang tidak siapnya di situ gitu. Nah, apalagi kadang-kadang ada cerita lucu, misalnya melamar ke bank Kalbar misalnya gitu ya. Dia harus tahu dong tentang Bank Kalbar. Terus paham dong pelajari tentang produk-produk Bank Kalbar. Ketika ditanya di mana kantor besar Bank Kalbar, enggak tahu. Gimana cerita itu, Pak, gitu loh kan. Jadi mereka random. Jadi artinya tim rekrutmen akan menilai bahwa Anda ini tidak serius. Oke. Sekedarnya saja. Ya gimana mau lulus, Pak? Oke, siap. Pak, oke ya. Itu berarti udah persiapan umum lah itu, Pak ya. Umum. Nah, kita boleh mengkerucutkan nih, Pak. Sebenarnya kan Bapak kan sebagai tim rekrutmen ya paling kemudian ada berapa tahap sih untuk merekrut suatu apa namanya untuk menjaring itu semua itu, Pak? Ya, pertama ya mungkin pertama ini jelas seleksi administrasi, Pak. Administrasi ya, lengkap nggak? Sudah lengkap, dicek valid tidak? Valid tidak. Artinya ini ijazahnya palsu nggak gitu loh kan? Dan semua itu bisa dicek semuanya. Benar. Nah, itu administrasi. Administrasi berarti udah harus lolos administrasi. Ya? Nah, dan ini kalau sudah ada aplikasinya, jangan main-main soal ini. Artinya gini, ya, aplikasi akan langsung menggugurkan, Pak. Aplikasi akan langsung menggugurkan. Programnya tuh, program yang dibangun oleh tim rekrutmen itu akan langsung menggugurkan. Nggak cukup, out gitu. Berarti kurang misalnya 5 KTP. Out langsung. Ketika kurang satu, mereka tidak nanya lagi. Kalau manual kan ditanya, misalnya Pak Rio ngelamar, Pak Rio ini kurang ini, nggak ada cerita itu lagi. Karena yang ngelamar ribuan, Pak. Ribuan. Ya, jadi ini kalau saat ini itu gimana, Pak? Digital atau ini, Pak? Ya, umumnya sudah digital, Pak. Udah digital. Berarti kalau udah kurang udah out. Ya, udah out. Jadi harus pada ya. Nah, jadi artinya memang ada argumentasi ya. Belum tentu yang kurang ini tidak ada. Dan belum tentu yang kurang lengkap ini anaknya tidak baik atau tidak pintar. Kesimpulan satu saja, berarti dia tidak teliti. Sudah, kita tidak perlu orang tidak teliti. Gitu ya. Nah, intinya gitu, udah gugur dan kita nggak mau repot gitu loh. Oke ya, yang pertama administrasi harus lengkap. Harus lengkap, ya. teliti. Jangan lupa teliti. Kuncinya teliti. Ya, teliti. Jadi kalaupun misalnya dia pintar, misalnya pun baik, tapi dia nggak teliti, nggak lengkap, berarti dia out. Jadi harus pakai checklist. Siapkan checklist. Oh, ini sudah lengkap, ini sudah ada. Siapkan dari sekarang. Di copy itu transkrip, kalau bisa terjemahkan. Umumnya itu apa sih, Pak, yang harus disiapkan oleh kawan-kawan mahasiswa? Ya, jasa akhir, transkrip, jelas. Fotokopi KTP, jelas. Mungkin ada KTP misalnya sementara boleh, Pak? Ya boleh. Itu kan ada nick-nya. Itu kan bisa dicek nick-nya itu. Siap. Ya. KTP. KTP. Kemudian juga bisa sertifikat, Pak. Sertifikat. Terus apa yang dia minta? Misalnya dia minta sertifikat TOEFL, misalnya. Itu harus ada. Ditambah sertifikat tambahan yang lain. Contoh mungkin komputer. Mungkin dia pernah mengikuti seminar ini atau pelatihan itu. Nah, itu kan bisa nilai tambah. Bisa menjadi nilai tambah, Pak. Nah, sekarang logikanya saja IP sama-sama 3,5. Tapi ini 3,5, ini 3. Tapi 3,5 ini bahasa Inggris tak tahu, komputer tak tahu, segala macam. Ini susah, ini pergaulan kurang. Ini IP 3, silaturahimnya luas, bahasa Inggrisnya bagus. Jelas orang kan milih walaupun dia IP3, nah, dia akan milih yang ini gitu, karena secara lingkungan dia terbukti punya daya saing, itu aja intinya gitu kan. Itu paling tidak ya, yang intinya KTP, ijazah, transkrip, dan TOEFL bahasa Inggris ya, mungkin komputer. Biasanya juga diminta pas foto, Pak ya. Pas foto ya. Pas foto terbaru. Jadi terbaru. Takutnya ketika foto lama beda gitu. Jangan pinjam foto artis, nggak usah. Kita apa adanya aja lah gitu kan. Latar belakang, Pak. Latar foto ada pengaruh enggak? Biasanya mereka tidak minta, kecuali kalau sudah diterima, mereka minta gitu loh.
Biasa kan full foto. Kalau yang biasa saya terima tuh, saya dapat tuh foto pas foto. Maksudnya apa ya? Foto dari atas sampai bawah gitu. Bisa kayak gitu, bisa pas foto, bisa di bawah. Ya dia kan kadang minta data juga tinggi, segala macam itu. Kadang-kadang misalnya meja bank teller itu kan agak tinggi. Oh iya. Ya jadi dia ada tinggi minimal juga, bukan diskriminasi, tidak, karena tuntutannya kayak gitu gitu. Gimana bisa melayani kalau hanya jambul yang kelihatan gitu, Pak? Oke, itu dari administrasi. Ada lagi, Pak? Nggak ada, Pak? Administrasi yang kedua itu udah ya. Yang kedua, tes berikutnya adalah tes untuk tertulis biasanya, Pak. Tes tertulis. Tes tertulis. Oke. Nah, Sebentar, Pak. Ini umumnya syarat-syarat tes mana nih, Pak? Kalau dari yang Bapak banyak-banyak. Saya kira umumnya ada semua tuh, Pak. Okay. Ada semua. Okay. Saya ini, Pak, dari pegawai biasa sampai ke direksi saya sudah ngetes. Wah, nih ya. Saya mau rekrutmen. Oke, siap. Oke, yang kedua tadi adalah tes tertulis. Tes tertulisnya apa yang di Tes tertulis itu macam-macam, Pak. Ada banyak di situ. Ada tes potensi akademik, masuk di situ sedikit. Potensi akademik. Potensi akademik. Apa tuh, Pak? Contohnya. Tes potensi akademik itu seperti nanti ada dia tuh ada tiga bagian, Pak. Ada tes verbal. Tes verbal itu ya kata-kata ya, ada bacaan, ada pertanyaan, ada sinonim, antonim, padan kata, itu ada di situ semua. Saya kira banyak buku-bukunya itu, Pak. Kemudian ada juga numeriknya, ada angkanya, deret, bagi, tambah, kurang, pangkat, segala akar, segala ada di situ. Tapi semuanya sederhana itu, Pak ya. Hanya memang jarang latihan yang susah. Nah, terus yang ketiga spasial. Spasial itu ya kayak misalnya pencerminan, ada kubus yang dibuka nanti kayak gimana, nanti itu seperti itu TPA. Terus ada tes pengetahuan umum juga, Pak. Pengetahuan umum itu ya misalnya ya siapakah Presiden Indonesia, mungkin ibu kota kita, atau mungkin ya hal-hal umum seperti itu, Pak. Gitu. Nah, yang ketiga itu ada tes pengetahuan khusus. Khusus itu biasanya tentang perusahaan yang bersangkutan. Tes apa nih, Pak? Maksudnya tes tertulisnya. Oh, tes di dalam tes tertulis. Tes itu, bisa dia sendiri sendiri. Tes kedua bisa tes sendiri atau biasa sekalian diteskan sekalian. Nah, biasanya bahasa Inggris pun masuk di situ juga, Pak. Ada tes pengetahuan khusus. Yang khusus ini biasanya menyangkut perusahaan itu. Apa produk Bangkal Bar? Misalnya ke Bangkal Bar, tak tahu. Di mana alamat kantor besar Bangkal Bar? Tak tahu. Ya, dia ngelamar tempat kita gitu loh kan. Nah, jadi gimana gitu loh. Nah, setelah itu lulus, misalnya tes berikutnya biasanya adalah wawancara. Nah, biasanya wawancara itu ada wawancara itu 1 kali saja atau bisa 2 kali. Wawancara umum aja nih biasanya cepat. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Wawancara yang ketiga. Habis itu ke wawancara. Wawancara itu ya apa-apanya kita ditanya kenapa melamar ke sini. Dan ada 2 pertanyaan yang sulit dijawab nih, Pak, nanti oleh ini yang wawancara pertama. Wawancara pertama. Wawancara pertama ya. Ditanya, apa sih hebatnya kamu? Oh, gitu ya. Apa sih kelebihan kamu? Pertanyaan penting ya. Pertanyaan penting gitu. Ini yang sering diajukan, Pak. Yang sering diajukan. Pertama adalah apa sih hebatnya kamu? Apa hebatnya kamu? Jadi kita tanya di kaca ya. Apa hebat kamu nih gitu ya. Nah, terus yang kedua tuh, kenapa kamu harus terima Anda? Kenapa kami harus terima Anda? Hebat kau nih, kelebihan kau nih apa gitu. Bahasanya. Kelebihan saya nih teliti. Tadi itu ya. Jujur, baik, teliti ya. Kemudian kenapa harus terima Anda? Karena kalau enggak nyesal Bapak. Nanti jawabannya kira-kira apa tuh, Pak, yang bagus, Pak? Itu rahasia, Pak. Oh, rahasia. Itu ada pelatihannya sendiri, Pak. Wis, ya, nanti hubungi Pak Dian. Hubungin saya. Pak Dian ini punya di mana, Pak, pelatihan? Ada pelatihan job search skill, keterampilan mencari kerja, Pak. Keterampilan mencari kerja. Jadi memang Pak Dian juga seorang trainer gitu. Nah, ya, jadi kantor Pak Dian juga di Dempo. Kos Dempo. Nanti cari Pak Dian. Gimana sih untuk konsultasi lah dulu untuk pelatihan kerja, dunia kerja. Nah, terus Pak, yang itu udah yang ketiga, yang keempat biasanya itu bentar Pak. Yang ketiga tadi ingat pertanyaannya adalah kelebihannya apa, kemudian yang kedua adalah kenapa harus menerima. Kemudian yang keempat, Pak. Keempat tuh psikotes. Psikotes tuh
Itu bukan wilayah saya, Pak. Itu ada psikolog. Oh, Nanti psikolog yang tahu, tapi silakan belajarlah dari buku-buku psikotes yang ada. Nah, itu. Nanti kawan-kawan bisa belajar ya kalau nggak ada modal buka di toko buku ya, baca di toko buku numpang ya. Kemudian yang kelima, Pak. Kelima biasanya kesehatan, Pak. Kesehatan. Nah, itu juga ranahnya di luar saya, tapi intinya gini. Nah, kesehatan. Banyak sekali yang udah lulus ternyata karena telinga, Pak. Telinga. Kenapa? Udah agak kurang dengar, Pak. Karena anak-anak muda nih sekarang selalu pakai earbud gini, Pak. Oh. Itu hati-hati sekali. Headset. Ya. Ya, earbud headset ini. Itu saya saran jangan sering pakai itulah. Ya, karena itu mengganggu dan bisa menjadi salah satu sebab kita gagal di tes terakhir malah kesehatan. Telinga ya. Ya. Justru terakhir, telinga. Pak. Tes kesehatan terakhir, Pak. Berarti tes wawancaranya cuma sekali? Sekali. Biasanya ada juga yang lebih khusus untuk level-level pimpinan, itu Pak ya, manajer itu setelah psikotes ada wawancara kedua. Tapi kita garis umum saja lah, Pak. Oh, garis umum. Jadi tes terakhirnya pada gagal nih. Karena telinga tadi, Pak. Dia baik, dia pintar, keterampilannya bagus, pengetahuannya oke. Kena telinga. Nah, itu yang justru banyak yang tidak siap di situ, ya. Nah ini, tapi kalau memang banyak mahasiswa kita yang pengen tahu lebih detail, silakan lihat di konten YouTube saya nih, Pak. Di mana, Pak? Di Patria Inspiring Moments. Nah, di situ ada tips-tips untuk mencari kerja, apa yang harus disiapkan. Ada beberapa konten di situ untuk persiapan mencari kerja. Ya, jadi sampai proses seleksi, apa yang harus disiapkan, wawancara, apa yang harus disiapkan. Patria Inspiring Moments. Oke, kawan-kawan ya, silakan nanti setelah ini kawan-kawan bisa lihat itu persiapannya, kemudian trik-triknya ada, Pak? Ada trik-triknya, apa yang bisa disiapkan juga. Ya. Mau belajar bahasa Inggris pun juga ada di situ, Pak. Ya lengkap ya. Boleh nanti singgah ke Pak Dian, YouTube-nya Pak Dian, jangan lupa subscribe. Oke. Ini untuk panjangkan amal saya nih, Pak. Oke, siap Pak. Berbagi. Jadi kuliahnya lewat online, Pak ya. Oke, itu yang tadi ada 6 ya? 6 ya? Sampai kesehatan tadi, Pak ya? 1, 2, pertama tadi administrasi, tertulis, wawancara, psikotes, kesehatan. Kesehatan ada 5. Yang umumnya 5 yang kawan-kawan siapkan. Dan yang paling bahaya tadi itu tadi tuh headset. Sayang gitu ya. Sayang sekali itu. Dan itu ya mungkin ada juga tes fisik, tapi mungkin tidak terlalu berat lah. Makanya juga fisik masih anak-anak sekarang kan mager, Pak. Malas gerak. Gaul. Apa yang gaul? Saya ini yang gaul. Jadi kalau begitu dites disuruh lari sedikit aja udah kempas. Gimana bisa tahan kerja dari pagi sampai sore gitu kan? Di BI itu kalau nggak salah ada nahan itu, Pak. Nahan duit tuh ya. Siapa yang lama itu kalau nggak salah itu. Nahan lama jadi ya. Jadi harus disiap-siapkan juga semua fisik. Ada sedikit gurauan nih, Pak, kayak di BI itu kan. Ada pertanyaan, kenapa kasir BI itu laki-laki? Nah, kenapa tuh, Pak? Karena mikul peti duit, Pak. Oh, memang harus informasinya seperti itu, Pak. Mikul peti duit. Di tesnya tuh, kawan saya dia nahan tempat uang kali ya. Di berapa lama? Pakai uang koin, Pak. Sedang kan, Pak. Pakai peti itu kan. Nah, jadi itulah ada 5 yang kawan-kawan yang kawan-kawan harus perhatikan. Kemudian, Pak, untuk yang kira-kira nih yang biasa mereka gagal nih, Pak, yang paling banyak di mana, Pak? Ya, artinya pertama jelas yang banyak gagal, pertama yang tidak lengkap tadi itu, Pak. Yang tidak lengkap, berarti itu tidak lengkap. Pak, ya? Tidak lengkap, yang kemudian tidak memenuhi syarat. Nekat tadi itu, Pak. Nekat. Udahlah diminta TOEFL 500, dia 400, tetap ngelamar gitu loh, Pak kan. Nah, itu namanya nekat. Artinya gitu, kalau enggak cukup, enggak usah ngelamar lah. Gitu. Artinya gini, itu buang waktu, biaya, tenaga, coba-coba aja, random. Siapa tahu lolos gitu. Siapa tahu lolos.
nggak mungkin lah. Kan tetap akan dicek gitu loh. Nanti ujungnya akan dicek juga manual gitu loh. Daripada dia rugi waktu. Rugi waktu, biaya tenaga bukan nggak usah lah gitu kan. Bukan nggak usah. Jadi bukan tidak dicek ya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya IP harus 3 misalnya. Jadi kalau yang coba-coba lah 2,9 misalnya ya. Nah, nggak usah lah gitu. Nggak usah. Itu peringatan tuh ya. Itu tidak lengkap. Kemudian tadi apa tidak lengkap, kemudian tidak cukup syarat, tidak memenuhi syarat, tidak lengkap. Nah, kemudian yang ketiga kok udah tahap berikutnya tentu misalnya tidak siap Pak. Misalnya tes tertulis, dia tidak siap berlatih, dia main apa yang dia ada, harusnya semuanya dilatih. Contoh Pak ya, saya pertama kali tes mau beasiswa ke Amerika itu gagal Pak. Kenapa? Ya enggak siap. Tidak siap. Tapi setelah itu saya tahu di mana saya harus cari. Jadi saya begitu berikutnya yang tes kedua, saya betul-betul siap. Saya belajar keras gitu, langsung saya lolos Pak. Belajar ya supaya untuk siap tadi. Untuk siapkan gitu. Cari tahu apa yang akan diteskan. Misalnya saudara mengelamar di bank Kalbar, ya cari tahulah tentang bank Kalbar, cari tahu tentang materi perbankan, ya cari tahu tentang situasi di Indonesia. Nah itu yang perlu. Ini jangan hanya pasrah aja apa yang ada gitu loh kan. Nah itu berarti tidak lengkap, tidak memenuhi syarat, tidak siap Pak. Nah, kemudian ya yang keempat itu mungkin ada terutama yang saya sampaikan yang saya tahu Pak ya. Kalau misalnya kalau gagal psikotes saya tidak tahu Pak ya. Saya tidak tahu. Kalau gagal kesehatan paling saya tahunya telinga yang mereka ngomong-ngomong gitu Pak. Kok yang dalam-dalam pun mereka nyebut pun saya tidak tahu juga Pak ya. Tidak paham gitu. Nah, bukan bidangnya bukan bidang saya. Jadi siap. ada juga tes wawancara. Kenapa gagal? Jadi mereka tuh mungkin ya sikapnya mungkin tidak sopan. Ya kan? Pas wawancara dia motong-motong pembicaraan dari tim rekrutmen. Saking pedenya, apalagi benar-benar nyalahkan gitu kan. Pak. Yang wawancara ini siapa? Ya tim rekrutmen nanti. Dari SDM ada. Mungkin kok dari saya ini kan dari independen gitu kan. Nah, mereka juga menjaga jangan sampai nanti wah ini titipan itu. Mereka minta yang independen tadi itu Pak. Bapak terjun nggak? Langsung saya juga. Makanya Bapak juga wawancara. Saya ikut wawancara. Makanya nampak gitu loh. Datang kancing sini dibuka gitu kan. Nah, terus pede duduknya gini gitu kan. Itu gesture tuh apa tuh Pak ya? Gesture tuh bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu memang tidak mendukung gitu loh. Jadi hati-hati. Dapat mencerminkan Pak ya. Ketika wawancara, semuanya bicara, bukan hanya mulut kita. Cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita memperhatikan, cara kita duduk, baju yang kita pakai, cara kita jalan, itu semua dinilai. Semua dinilai. Itu yang harus diperhatikan di dalam wawancara. Nah, makanya dilihat di Pattaya Inspiring Moment Pak, ada di situ. Siap. Nanti dicek ya. Ada 20 yang tidak boleh dilakukan saat wawancara. Nah, 20. Itu ada wawancara ada di situ. Oke, nanti kita taruh di bawah Pak ya. Alamatnya ya. Biar kawan-kawan langsung klik, mudah cari Pak Dian. Datang terlambat, baju keringat basah gitu. Gimana wawancara gini? Tapi di video nanti ada ini enggak Pak? Persiapan yang pasti nih. SOP lah, standar ada Pak, ada standar umum lah ya. Umum. Karena masing-masing perusahaan tentu punya standar keunikan tersendiri. Karena mereka yang tahu gitu loh kan. Ya, seperti kita kan selalu tanya, Pak, apa yang mesti kita standarnya apa, kriterianya apa, kita akan minta dari mereka dan kita sesuaikanlah dengan itu gitu loh. Itu akan beda. Misalnya antara Bank Kalbar dengan PDAM. Jelas beda gitu loh. Nah, itu kan jauh gitu loh. Nah, juga sebenarnya dari semua itu Pak, kenapa mereka gagal? Mereka tuh random Pak, asal ngelamar itu. Oh gitu Pak. Karena nggak ada ini kali Pak ya? Mungkin karena nggak ada slot untuk dunia kerja gitu Pak. Jadi ya udahlah. Jadi berapa yang ada, kebetulan ada. Kemudian ada lamaran, asal ngelamar saja. Jadi sebaiknya keinginan itu sudah ada sejak mahasiswa. Saya ingin kerja di sini. Wih, itu dia. Penting tuh ya. Jadi kawan-kawan punya impian nih. Punya impian gitu loh. Misal kerja di tadi tuh di PDAM, di perbankan atau di asuransi, atau di industri digital, silahkan gitu. Nah, dari situ, inilah fungsi dari gambaran dunia kerja ini Pak. Jadi mereka bisa milih. Oh, saya ingin profesinya ini. Kalau saya ingin ini, berarti ini harus saya siapkan. Oke, pasnya semester berapa Pak? Harusnya semester 1 Pak. Semester 1 udah punya impian. Udah punya impian. Pengen kerja di sini, pengen usaha ini.
kemudian gimana caranya gitu Pak ya, cari tahu nih gimana cara menujunya nih. Nah, gitu dan dalam perjalanan kok email itu bergerak, enggak apa-apa. Berubah enggak apa-apa. Tapi biasanya berubah pun tidak jauh itu, Pak. Oh, berubah tidak jauh. Tidak Berarti jauh. Misalnya mau tujuannya A, paling enggak B gitu B, Pak ya. enggak, mungkin ke Z itu jauh sekali, jauh, enggak oke. mungkin. Jadi ada bergeser karena memang minatnya di situ, Pak. Oh, gitu Nah, ya. setelah dia tahu, oh ternyata saya cocoknya di sini, tapi bidangnya ini gitu loh. Misalnya di bidang keuangan, ternyata saya yang di sininya, bukannya di situ gitu loh. Nah, jadi itu yang harus mereka punya ya. Di luar negeri itu Pak, yang teman-teman yang di mahasiswa di Amerika itu dari mahasiswa mereka sudah punya kartu nama Pak. Sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa Udah punya kartu nama. Di kartu nama itu ada nama, nomor mahasiswa, nomor HP mereka, kontaknya. Terus di balik kartu nama itu ada dia expected graduation date. Jadi kapan dia lulus? Kapan udah ada di situ. Udah ada impian. Udah ada impian di situ. Wah, Ya. impian. Expected GPA, IPK dia itu sudah ada di situ. Dia mau kerja di mana ada di situ. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang yang di bidang yang dia minati, dia bagi. Misalnya Pak Rio, saya tertarik di bidang pertambangan. Pak Rio orang pertambangan. Pak Rio, saya tertarik sekali untuk bidang pertambangan Pak. Ini kartu nama saya. Ini saya kira-kira lulus sekian Pak dan IP saya sekian. Jadi gini Pak, ketika orang bilang objektif terus jujur saja saya tidak percaya Pak. Objektif itu yang subjektif Pak, karena orang tidak mungkin beli kucing dalam karung. Ya, nah, ketika ada pilihannya subjektif yang sudah dia kenal, kartu nama. Oh ini orang ini Pak Aryo sudah kenal dengan saya, sudah punya kartu nama saya, berarti oh ini serius nih dia sudah berani mencetak yang macam begini, berarti dia memang serius ingin kerja di sini. Tentu dia persiapannya akan lebih baik daripada yang tidak punya persiapan sama sekali gitu. Tidak ada impian. Gitu tidak ada impian, ngambang aja. Bahasanya random tadi. Random aja. Ya, terima syukur, tak terima. Ada sudah gitu loh kan. Gitu ya. Nah itu. Salah Pak gitu Pak. Salah. Oke. Salah ya kawan-kawan. Jadi awalnya itu saya kadang-kadang sering bertanya. Kadang-kadang saya bertanya dua hal Pak ketika setelah wisuda. Kamu mau kemana deh? Nggak tahu. Jadi apa yang kamu kerjakan? Mau kursus dulu Pak, komputer bahasa Inggris. Saya dalam hati Sudah selesai baru mau kursus bahasa Inggris. Sibuk sekali kah kalian ketika mahasiswa? Itu kenapa tidak kalian isi? Ya, ini persaingan kan makin kuat nih Pak. Dengan bukanya makin bertambah juga. Nanti kita akan berhadapan orang-orang dari Filipina, bukan mereka lebih pintar Pak, tapi mereka lebih siap. Itu intinya gitu loh. Mereka lebih siap. Nah itu yang nanti kita ngomel, masa orang gini macam gini. Tapi kita ngomel, kesal dengan sebenarnya kesalahan ketidaksiapan kita sendiri gitu loh. Nah itu yang tidak boleh terjadi sama anak-anak kita. Anak-anak kita, saya 27 tahun ngajar Pak, pintar oke. Baik oke. Cuman tidak siap. Nah itu. Nah, saya meyakini lah anak-anak kita nih. Pintar Pak. Apalagi dapat beasiswa ke luar negeri gini. Berarti kan mereka kan hebat, mampu bersaing dengan seluruh Indonesia. Ya. Nah itu berarti kan bagus gitu. Terus kenapa kok bisa kayak gini? Ya mereka tidak siap. Mereka tidak siap itu karena mereka pun tidak ada cita-cita tadi. Tidak ada cita-cita, asalnya tidak tahu mau kemana gitu loh. Jadi alurnya itu dia tidak tahu Pak. Kira-kira tujuan aku kemana nih, kan? Jadi kalau misalnya alurnya misalnya ke kedokteran, jadi dia pasti dokter. Gitu dia memperdalam. Saya ingin kalau dokter ini menjadi ini. Ada tujuannya. Oke. Mungkin pun kalau bisa memang sebelum kuliah pun udah ada tujuannya Pak ya. Ya, itu akan lebih baik lagi. Tapi artinya menunjukkan keseriusan dan kepercayaan diri. Kalau kita membuktikan dengan kartu nama tadi itu Pak. Belakang itu sudah ada kapan dia akan lulus, berapa IPK dia harapannya kerja di bidang mana. Udah ada situ, dia ketemu dibagikan, dibagi. Tapi kalau bahasa di sini itu maru enggak Pak? Ya terserah lah orang mau bilang apa. Gitu mungkin ya. dalam situasi orang. Tapi kalau dari cerita Bapak tadi, dunia maju saja mereka melakukan itu. Ya, gitu. artinya gini, nampak maruk karena yang lain tidak melakukannya. Oh gitu, Pak. Ya, itu bukan jadi kebiasaan. Mau-mauan benar gitu kan? Ya biar saja. Gitu. Kan hal-hal yang baru, padahal positif, tidak di apa? Nah itu, ngapa lah ada macam ye aja. Macam ye. Suka hati dia. Pokok kita kerja nanti. Hati kamu. Jadi memang inilah yang dilakukan. Tentu saudara ini kan ke mahasiswa kita kan ingin dapat kerja cepat. Jadi artinya jeda antara lulus dengan dapat kerja tuh tolong
jangan lama-lama lah. Jangan Gitu. lama, oke, Pak. Ya, yang lucunya nih Pak, yang kasihannya lagi bahwa jarak batas antara mahasiswa dengan pengangguran itu tipis sekali Pak. Justru pada saat yang sangat menyenangkan, saudara dinyatakan lulus jadi sarjana, tak, Nganggur. saat itu dia jadi penganggur. Allah. Padahal bahagia tuh, Pak. Oh, bahagia Satu hari tuh. saja tuh. Enggak sama satu hari ya. Mungkin Ah. siang itu Habis sampai itu- foto. Habis itu pening palanya. Pening palanya. Aduh, aku kerja di mana nih, Oh, gitu ya kan. oke. Nah itu. Nah, tapi kalau kita siap atau kita sudah mungkin bisa magang, ini kayak proses magang Pak ya. Magang itu dimanfaatkan betul itu Pak, membuktikan diri. Oke lah kita belajar dan kalau orang itu tahu kita bagus, itu bisa langsung direkrut. Oke. Itu Ya. Tetapi berarti kita juga jangan asal magang, Pak ya. Nah, asal kalau Kadang asal kan kalau misalnya apa namanya kawan-kawan kan, udahlah yang penting aku di situ gitu ya. Nah, yang Kemudian semau senai dewe. ya, Walaupun kayak gitu out salah lah, ya. out lah. Dia harus membuktikan diri keseriusannya mau belajar minimal dalam proses magang. Walaupun itu bukan minatnya, minimal dia meluaskan jaringan, Betul. menambah Silaturahmi tadi, pengetahuan, ya meningkatkan keterampilan, Siapa tahu memperluas ditawarkan gitu ya. wawasan. Siapa tahu nanti pas kita ketemu di situ ada orang, waduh anak ini baik, Anak ini banyak nih, sopan. jadi menantu aku jadi. Oke, enggak terasa udah 1 jam nih Pak ya. Coba saya lihat Pak. Oh belum Pak, belum 1 jam. Nah terakhir Pak, suka dukanya nih Pak. Jadi tim apa namanya, tim Rekrutmen. Nah, Jadi kadang-kadang kita merasa sedih Pak, sedih juga kenapa ada yang tidak lulus. Kalau bisa sih mungkin kita tuh ingin tuh semuanya lulus Pak. oh, Tapi kadang kan tempat kan terbatas. terbatas. Itu sedih. Oke, siap. Yang bikin sedih lagi kadang-kadang itu anak kawan kita. Oh gitu ya. Itu anak keluarga kita. Tolonglah, Pak Dian. Nah, tolonglah Si Pak Anu, Dian, gitu ya. gini. Nah, masalahnya bukan dia kurang pintar atau kurang baik. Dia pintar baik, tapi ada yang lebih baik lagi gitu loh Pak kan. Oh. Nah, itu halnya gitu loh. Jadi dia harus meningkatkan diri. Ya paling ya kita, ya itulah situasinya dan beruntung Pak, kita kan tim Pak. Nah, bukan memutuskan sendiri gitu Pak. Oh. Nah, jadi kita hanya bilang ini kan keputusan tim bukan keputusan saya. Itu yang membuat kita sedih Pak kadang-kadang. Ya, namanya dia minta tolong. Ini sebagai orang tua atau keluarga ya wajar saja diminta tolong Pak. Ini harapan masa depannya. Betul. Ya kita sejauh kita bisa menolong, kita tolong. Artinya sepanjang tidak melanggar aturan. Ya kan? Nah, kita tolong aja udah. Misalnya psikotes, kita tunjukkan aja. Itu kan banyak buku-buku, pelajarilah. Tes dulu satu materinya tuh TPA ada. Buku sana tuh banyak TPA latihan lah. Nah, itu kita bisa arahkan gitu Pak. Tapi hanya mengarahkan, tapi tidak bisa memberitahu nilai apa. Maaf soalnya. Itu kan melanggar aturan itu Pak kan, kriminal itu. Tapi ada kayak gitu Pak. Apanya itu? Ada. Ada. Ya saya kira itu Tapi tadi satu hal yang wajar saja aku anggap. karena keputusan tim itu ya udah Nah, nggak bisa misalnya itu, melakukan. ya, Kebutuhan juga kebutuhan dari perusahaan. Karena pengguna, usernya bukan kita, bukan saya. Justru yang paling menentukan dia. Pak, saya mau yang ini katanya. Ya sudah. Kadang-kadang jujur saja saya agak bingung kenapa dia suka gitu. Karena orang-orang SDM itu Pak, perusahaan itu dia punya sense. Sekali lihat dia cara bicara, Pak saya senang orang ini. Malah belum lama wawancara tuh. Pak ini orang ini bagus Pak, ngomongnya teratur. Karena ini bagus Pak. Langsung dia Pak, ini saya mau yang ini. Dia karena dia sudah pengalaman merekrut sekian puluh, sekian ratus, atau sekian ribu orang, sekali pandang dari cara geraknya dia bisa lihat gitu loh. Wah, anak ini bagus itu. Walaupun kemungkinan salah tetap ada Pak. Nah, tapi dari pengalaman dia tingkat kesalahan itu kan jadi mengecil gitu Pak kan. Nah itu, jadi artinya kalau bisa ya sekarang belajarlah pengembangan diri Pak. Itu ada di materi saya juga tuh Pak. Pengembangan diri ya. Pengembangan diri. Nah, di Patrick Inspiring Moment tuh Pak. Oke, Ya, siap. ada. Nah, untuk supaya meningkatkan daya saing pribadi kita, meningkatkan keterampilan wawasan kita, gimana supaya lebih cerdas. Itu ada di situ semua Pak. Oke, Jadi udah ada silakan. bocorannya ya. teman-teman. Jadi kalau ketemu Pak Dian, oh Pak saya nonton YouTube Bapak loh gitu. Oke, dukanya Pak. Duka tadi Pak. Sukanya ini Pak. Tadi kan duka tadi Duka Pak. tadi, duka. Sukanya ini Pak, nengok melihat gairah mereka ketika mereka tahu mereka tuh lulus Pak. Wih, Subhanallah, ada yang melompat, ada yang sujud, ada langsung telepon orang tuanya, ada yang nangis, ada yang apa. Emang yang enggak lulus nangis juga Pak gitu. Ya, yang lulus nangis juga. Terima kasih Pak. Ya, nah kamu enggak perlu terima kasih dengan saya. Emang kamu pantas lulus. Kita bilang itu aja. Saya enggak ada apa-apa. Saya tidak ada bantu kamu. Nah, emang realnya kayak gitu Pak. Gitu. Oh,
Nah, kita tidak ada bantu kamu. Memang kamu memang pantas dulu. Bantu orang gitu ya, ngerasa. Ya kadang-kadang ada juga orang yang merasa kita bantu, tapi enggak juga kita bantu. Gitu. Memang kita yang kayak gitulah. Kemampuan dia lah gitu. Kemampuan dia lah. Nah, karena kita bantu pun, tapi pengguna enggak mau, enggak bisa juga Pak. Siap. Gitu loh, ya. Nah, enggak bisa. Enggak Pak, saya enggak suka yang itu. Dia bisa. Dia punya hak veto Pak. Oh dia kan, kita kan hanya bantu dia. Gitu loh. Kalau dia enggak suka, enggak mau ya sudah. Kita enggak bisa apa-apa lagi. Oke Pak. Sebentar, mau nanya nih Pak. Kalau misalnya kan kalau mungkin perbankan yang Bapak banyak jadi tim rekrutmen. Kemudian kalau misalnya ini berpatokan apa nih Pak, jurusan enggak Pak sih, kalau misalnya Bank Kalbar, BI gitu. Misalnya dia harus lulusan lulusan S1 ekonomi misalnya. Berpatokan itu enggak sih Pak? Ada yang berpatokan, ada yang tidak. Tergantung kebutuhan mereka. Misalnya contoh, ada bank yang bergerak di bidang pertanian banyak, tentu dia memerlukan sarjana pertanian Pak. Tapi untuk administrasi dalam itu account officer-nya mungkin ya perlu orang-orang ekonomi. Tapi ekonomi ini beruntungnya Pak, dipakai di semua bidang. Semuanya pakai ekonomi. Ekonomi. Nah, jadi tetap perlu ekonomi, mau di mana pun ekonomi. Nah, itu kelebihan kita. Ya siap Pak. Ya, merasa ekonomi Pak. Baik. Ada pesan-pesan Pak buat kawan-kawan mahasiswa Pak? Jadi yang pertama saya pesankan, tentukan pilihan sejak awal. Tentukan pilihan sejak awal. Maksudnya? Ya mau kerja di mana? Impiannya kerja di mana nih? Impian, pengen usaha apa gitu Pak ya? Mau berubah enggak apa-apa. Tapi kita berusaha menentukan impian kita sejak awal. Pak, sebelum itu Pak, mana bagus antara jadi pengusaha atau jadi pekerja Pak? Jadi dua-duanya Pak. Dua-duanya? Kenapa Pak? Ya, itu akan saling mendukung Pak, membangun silaturahmi. Misalnya jadi karyawan ya, kayak saya kan juga dosen pegawai negeri, bisa juga seperti itu kita lalu banyak teman ya. Nah, kita banyak jaringan mantan mahasiswa saya segala macam itu Pak kan. Dan juga kalau jadi pengusaha itu kan juga bisa membantu juga untuk hal-hal yang lain gitu kan. Nah, jadi artinya kadang-kadang kita tidak harus memilih Pak. Tidak harus memilih menjadi pengusaha atau jadi karyawan. Toh kita bisa jalan dua-duanya. Oke lah, mungkin secara pribadi misalnya Pak Rio dosen, mungkin waktunya kurang. Kan istri kan ada, dia bisa menjalankan usaha. Tidak ada masalah dengan itu. Kita kan bicara soal keluarga ini Pak. Keluarga ini. Nah, jadi tidak ada yang salah ya Pak ya? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang utama. Tidak. Pokoknya baik semua. Kalau misalnya senang jadi karyawan ya karyawan Pak ya. Kalau jadi pengusaha. Mau dua-duanya juga, gitu loh. Yang penting jangan tinggalkan dua-duanya. jadi pertama tentukan sejak awal Pak ya. Tentukan sejak awal impiannya. Yang kedua, persiapkan diri untuk menggapai itu Pak. Persiapkan untuk menggapai itu. Gimana caranya? Diteliti apa kualifikasi yang dibutuhkan di situ, spesifikasinya, keterampilan yang dibutuhkan, pengetahuannya. Siapkan semuanya, jadi kita nampak serius. Jadi pertama tadi adalah tentukan impiannya, persiapannya. Yang kedua adalah persiapannya itu apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya. Yang ketiga, kembangkan diri. Jadi ilmu yang di kampus itu jangan mati. Begitu selesai semester, ditinggalkan lupa semua sudah. Kembangkan dengan membaca, dengan diskusi, dengan apa, sehingga ilmu itu terpakai. Untuk apa? Jujur saja Pak, terus terang yang dapat di bangku sekolah, kita tidak hanya bicara universitas Pak ya, dari SD, SMP, SMA, universitas itu sebenarnya sangat kecil Pak persentasinya. Kalau kita bilang di universitas kehidupan ini Pak, itu kecil sekali Pak. Nah, jadi mereka harus mempersiapkan diri lebih baik lagi di universitas kehidupan. Makanya ada istilah when good is not good enough. Ketika baik ternyata belum cukup baik. Ketika di universitas baik sekali, ternyata di luar gagal. Gitu loh. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi artinya diri, orang yang itu belum ada, apalagi yang not good gitu kan. Nah itu kembangkan diri sebaik-baiknya. Kalau ini mungkin banyak makan jadi kembang ada. itu saya Pak. Kembang. Ketiga tadi pengembangan diri. Pengembangan diri. Nah, terus yang keempat, yang paling penting juga kita harus berdoa Pak. Minta sama Allah. Kita sudah berusaha sekuatnya sampai batas kita tawakal.
balik-balik lagi. Balik-balik lagi itu. Ngadu ke Allah. Jadi artinya ada prinsip kata Sayyidina Umar pernah mengatakan gini, ketika sesuatu terjadi, saya tidak tahu itu baik atau buruk buat saya. Saya hanya harus menjalani saja. Nampak itu baik, padahal itu buruk. Nampak itu buruk, padahal nanti jadi baik buat saya. Contoh mata saya, Pak. Mungkin kalau mata saya tidak sakit kayak gini, Pak, saya tidak bisa kayak gini, mungkin gitu loh, Pak, kan? Nah itu ya itu. Jadi kita berprasangka baik, Pak ya. Berprasangka sama ketentuan Allah itu, Pak. Bersyukur kita di ya, jadi tambah nikmat tambah. Jadi ketika kita melamar, kita sudah siapkan semua, kita melamar, ya Allah, kok ini baik jadikan, kok tidak baik tidak usah. Jadi apa yang terjadi? Tidak kecewa jadi, Pak. Begitu tidak lulus, alhamdulillah. Jangan berharap sama orang berarti, Pak ya. Jangan sama orang. Alhamdulillah saya tidak lulus. Udah lulus alhamdulillah orang itu, Pak. Subhanallah, merinding saya. Ini enggak menangis menggulung-gulung gitu. Kan kadang kecewa, kenapa tidak lulus nih? Kok dia lulus padahal dia tuh bodoh. 4 nih. Dia tuh gini, atau bandingin sana sini. Padahal orang tuh kan penilaian kan komprehensif, Pak, bukan hanya IP. Betul. Nah, jadi tidak seorang, saya IP 4 itu cuma 3,5 kok Kadang lulus. biasa IP 4 misalnya, Pak. Kemudian pertanyaan itu bisa dijawab. Pak. Cuman karena mungkin tidak masuk kualifikasi, Pak ya. Dan jangan salah, bahasa Pak. tubuh tadi itu, Ada bahasa tubuh jadi kesan sombong. Langsung jatuh itu, Pak. Jatuh ya. Jadi... Apalagi dia wawancara itu 1 poin, Pak ya. Jangan pernah menjelek-jelekkan orang lain atau lembaga lain. Itu dia. Nah, misalnya gini. Saya wawancara Pak Rio, udah pernah kerja di mana? Kerja di perusahaan A, Pak. Kenapa kamu berarti itulah perusahaan A itu begini jelek. Udah langsung out. Kenapa? Karena Pak Rio akan juga menjadikan perusahaan saya nantinya. Kayak ngomongin orang gitu ya. Kayak gosip. Itu dia ngomongin orang juga. Gibah itu, Pak. Nggak boleh. Itu yang keempat, Pak. Saya kira itu yang cukup lah. Ya, jadi ada 4 poin tadi ya. Pertama adalah siapkan dari awal. Tentukan pilihan dari awal. Persiapkan diri sesuai dengan itu. Terus yang ketiga pengembangan diri. Yang keempat berdoa. Itu dia. Ya. Ada lagi, Pak? Saya kira itu dulu dan mungkin nanti disambung lagi lah, Pak Rio. Pak. Udah hampir lain. 1 jam gitu. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya banyak materi yang perlu kita bahas dengan Pak Dian ya, karena pengalaman beliau yang udah luar biasa ya, kemudian seorang motivator yang luar biasa, tapi karena waktunya, ya, jadi kawan-kawan bisa pengen tanya-tanya, diskusi, karena Pak Dian sekarang banyak waktu nih. Banyak waktu. Ya, banyak waktu, kemudian pun Pak Dian pun enak diajak diskusi ya. Cuma sekedar diskusi pun boleh ya. Hubungi Pak Dian di channel beliau atau langsung ke Kosdem. Lewat channel saja itu ada nomor teleponnya kok. Ada kontak beliau. Ada jadi kontak saya. kawan-kawan bisa langsung di kontak beliau. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Dian. Sama-sama Pak Rio. Pak Dian. Ya, sorry Pak, ini mata saya tidak nampak di Pak. Maaf. Terima kasih, semoga sukses selalu Pak Amin, Dian. terima kasih. Diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih buat kawan-kawan ya. Kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.